ke beberapa organisasi Islam terbesar, misalnya NU, Muhammadiyah, mereka malah menyambut baik. Artinya kan harus dilihat juga dari sisi positifnya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Perkembangan teknologi yang sangat tinggi dan juga berdampak kepada pisau analisa yang kadang kurang matang gitu. Jadi cara gerak mereka pasti akan berbeda nantinya gitu loh. Terlepas dari cara gerak mereka, tetap harus ada namanya kajian strategis yang matang. Hidup susah, jangan bikin gampang, bro. Kawan-kawan Majelis Proklamasi, kemarin kita kedatangan tamu agung, Paus Fransiskus ke Indonesia. Namun pada saat kedatangan beliau itu banyak sekali menuai pro dan kontra. Ada yang kemudian di media sosial mengatakan bahwa akan menolak kedatangan Paus di Indonesia. Ada juga yang mendukung. Nah, tetapi dari sekian banyak yang menolak, nggak ada juga gerakan yang kemudian dilakukan di lapangan seperti aksi dan lain sebagainya. Hanya berfokus pada konsolidasi, kemudian ngomong-ngomong di media, modal-modal flyer doang. Nah, kira-kira menurut Bang Lucky nih seperti apa nih melihat fenomena ini? Langsung ya. Langsung dong. Jadi kalau kalau kita lihat nih ya, cerita umat Katolik Indonesia itu adalah bagian dari keberagaman keberagaman agama yang ada di Indonesia, gitu kan. Jadi kita sebagai penganut Pancasila yang taat dengan sila pertama dan dibantu oleh pasal-pasal yang ada, undang-undang yang ada, sebenarnya Paus Fransiskus yang hadir pada saat ini ya tidak menjadi persoalan sebenarnya. Gitu. Kalau kita mengacu pada undang-undang, terlepas dari kontroversi yang menurut orang-orang anggap itu sebagai polemik untuk hadirnya Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Tapi kalau ke gua pribadi, selagi misi yang dibawa itu adalah misi yang baik, gua pikir, dan juga ini juga bagian dari mengayomi 8 juta umat Katolik yang ada di Indonesia, sekitar 8 juta lebih umat yang ada di Indonesia, gua pikir nggak masalah. Kecuali datangnya seseorang siapapun itu membawa problem yang akan bisa terjadi kepada masyarakat secara umum. Itu sebenarnya. Berarti itu kita lawan itu kayak gitu. Kalau datang bawa masalah harus kita lawan dong. Kalau ada orang yang hadir datang ke harusnya. Kalau ada orang yang hadir ke Indonesia, terlepas dari siapapun itu, latar belakangnya siapa, karena kita sebagai mahasiswa, kita sebagai masyarakat juga perlu objektifan, Bang Dullah, ngelihat siapa sosok yang hadir pada saat ini. Gitu. Kita ambil konteks Paus Fransiskus sekarang, kedatangan beliau ini kan sebagai kedatangan angin segar juga untuk Indonesia. Iya, maksudnya makanya tadi gue bilang kalau memang dia datang ini, kalau bawa masalah harus lawan. Kita yang aja, kita lawan. Iya kan? Betul. Ya. Tapi faktanya Paulus hadir saat ini adalah bagian dari pengayoman agama Katolik yang ada di Indonesia saat ini, dan itu dijamin oleh undang-undang. Apa masalah kita untuk melarang itu, gitu kan? Terlepas dari kontroversi bahwa dia pro LGBT dan sebagainya, itu juga sudah dijelaskan langsung sama Romo Agung yang ada, kardinal yang ada di Indonesia. Kardinal itu kayak gimana sih? Jadi kayak ketua Katolik lah, uskup agung lah yang dia ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Bapaknya para Katolik, umat Katolik di Indonesia gitu ya. Itu sudah ada pernyataan secara, dan itu masuk akal.
Sama kita anggap nih, kita di Indonesia, ya kan, kita sebagai umat muslim lah. Pertaubatan itu, orang bertaubat secara nasuha adalah pertaubatan yang paling tinggi. Terlepas dari kejahatan, kesalahan dia di masa lalu, jika ada pertaubatan secara nasuha menurut Islam ya, itu sudah kita anggap sebagai pertaubatan yang murni kan. Kita ambil konteks yang sama dengan agama Katolik yang saat ini jadi kontroversi masalah LGBT. Mereka tidak mendukung komunitasnya, tapi mempertaubatkan, membaptis personalnya. Apa ada yang salah di situ? Sebenarnya enggak. Iya, orang mau beragama kok. Iya. Yang dibaptis adalah individunya, terlepas dari dia seperti apa di belakang itu. Itu baptisan itu, pertaubatan itu diberikan kepada individunya masing-masing. Dan itu nggak no problem. Dan di Islam juga sama. Pertaubatan nasuha itu cuma individu sama Allah. Sesimpel itu kan. Nah, maksud saya apa yang menjadi kontroversi orang-orang menolak ini juga saya belum menemukan substansinya gitu sebenarnya. Masalah Israel Palestina kalau misalnya dibahas, pernyataan Paus Fransiskus sendiri juga bilang bahwa menyatakan bahwa ini adalah kejahatan. Genosida juga di Israel. Artinya tegas ya. Tegas. Paus juga menyatakan bahwa ini adalah kejahatan. Yang nggak tegas ini kayaknya Pak Jokowi. Kita kurang paham lah. Karena kan konteksnya ini kan. Tapi kalau saya secara pribadi terlepas dari kontroversi yang ada, selagi kita melihat secara objektif apa yang dilakukan beliau pada datang ke Indonesia, saya pikir nggak masalah, Pan, Bang Dula, gitu sih. Tapi Fandi harus kita tanyain juga, Bos. Satu lagi Bang, ya sebelum jauh, kalau kita ngomongin masalah sejarah juga Bang, ini seru juga. Perjalanan umat Katolik ini tidak terlepas dari perjalanan bangsa Indonesia juga hadir gitu. Beliau hadir pada zaman Belanda, zaman sebelum merdeka, jauh sebelum merdeka, umat Katolik telah hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dibawa oleh pemerintah Belanda saat itu, Portugis dan Belanda saat itu, dan Katolik juga sudah menjadi bagian dari Hindia Belanda sampai detik ini. Dan saya pikir dengan cara seperti itu, dengan latar belakang sejarah yang sangat panjang sama dengan agama-agama lain seperti Islam dan lain sebagainya, akan menjadi harmonisasi yang baik jika Paus hadir ke sini. Berarti umat-umat Katolik yang telah lama ada di Indonesia masih bisa dikenal langsung oleh Paus Fransiskus saat ini. Biar Paus juga tahu bahwa umat saya juga di sini. Karena udah lumayan lama juga. Tapi gua mau tanya Fandi juga. Beliau ini kan hari ini sambil minum ya? Iya. Kalau beliau kan ketua PPSBT deh Jakarta ya. Ketua kami nih kan. Sebagai aktivis kan kemarin tuh Van, lo pasti Pak tahu lah informasinya, banyak yang flyer berseliweran kemana-mana tapi nggak demo gitu kan. Nah gue kemarin bilang ke teman, lo kalau kan teman cerita ya, Bang ini masalahnya apa tuh Bang dia kalau yang diangkat? Ya tadi salah satunya itu dua hal tadi, LGBT, terus ya misi katanya misi misionaris, terus misi apa tadi masalah Timur Tengah kan, sikap Paulus itu kan yang tadi lo jelasin. Isunya itu aja. Teman gue kemarin bilang begini, ya pro kontra itu biasa. Betul. Itu kan demokrasi kata teman gue sih, gitu kan. Terus dia buat contoh seperti di Eropa, Amerika bahwa ada pro kontra. Termasuk presiden mereka pun di depan presiden mereka marah-marah, maki-maki malah kan gitu. Gue bilang, kalau lo samain Indonesia sama Eropa, samain sama Amerika, flyer turun nih demo, besok demo tuh Bos. Konsisten. Itu buat demokrasi. Tapi kalau di Indonesia, iya kan, flyer turun gak demo Bos. Ya kita nggak tahu 86 atau apa, kita nggak ngerti. Tapi kan maksud gua, apakah itu dibilang demokrasi? Kan nggak juga gitu. Demokrasi kan kalau lo punya sikap berbeda, ya lo harus jaga rawat. Gitu. Tapi kita harus tahu juga kawan ini kan. Sebagai aktivis kira-kira lo lihat itu gimana juga, Van?
Jadi memang ini kalau di Indonesia ya, setahu saya itu bukan fenomena baru lagi. Oh gitu. Di apa 10 tahun era terakhir 10 tahun ya. terakhir ini udah bukan apa namanya, bukan fenomena baru. Aktivis bikin flyer kemudian nggak jadi demo itu udah hal yang biasa. Oke. Nah, cuman kan ini kan yang diuji itu konsistensinya. Artinya komitmen nggak, Kesetiaan. setia nggak dia. Kalau mau betul-betul menolak, ya tunjukkan sikap penolakannya dengan hal-hal dan tindakan yang akan diambil. Jangan hanya buang flyer kemudian hilang, ya kan? Jelas dong kayak sikap beberapa organisasi Islam terbesar misalnya NU Muhammadiyah, Ya. mereka malah menyambut baik. Artinya kan harus dilihat juga dari sisi positifnya. Itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita sampingkan dulu lah terkait dengan apa yang kemudian tadi disampaikan bahwa ada misi ini dan lain sebagainya. Kita kesampingkan dulu bahwa kita dari awal negara ini berdiri kan sudah jelas bahwa kita ini kan berbagai macam latar belakang suku, agama, berbeda-beda, tetapi kita disatukan dengan apa namanya Pancasila tadi. Ya. Itu jelas di sila pertama pun sudah disampaikan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kan agama manapun boleh bisa hidup di Indonesia. Ya. Jadi itu harus kita berikan, kita jaga supaya harmonisasi itu akan tetap ada gitu loh. Tapi gini, Van, Pak Luki. Siapa? Gue kadang-kadang mikir juga tuh. Menurut lo gimana, atau Luki atau Fandi nih? Orang kalau nggak konsisten itu, kalau dalam pacaran ini, itu kira-kira mereka setia nggak itu? Oh enggak, yang jelas nggak setia. Kalau saya langsung nggak setia. Artinya kan dalam segi tindakan dia aja udah nggak konsisten, gimana ke pacarnya. Kan kita nggak tahu juga nih. Dia bilang setia di sini, di sana masih ada juga. Masih ada pos 2 ya? Pos 2. Artinya kan ada istilah baru yang bilang kata perkuat pusat, perbanyak cabang. Oh gitu. Jangan sampai begitu, Ki. Iya, jangan sampai problem kebangsaan dan tugas kita sebagai anak muda mengawal untuk perbaikan bangsa ini kejadian juga sama seperti pacaran ya. Jadi kalau orang digerakkan aja yang itu kehidupan hari-harinya nggak konsisten, berarti kalau di pacaran, oh itu jelas nggak apa konsisten. tuh kira-kira pesan buat saudara-saudara perempuan kita ini? Tinggalin. Oh gitu. Simpelnya tinggalin. Karena ngapain kalau kita kita bertahan dengan sesuatu yang tidak konsisten. Misalnya, dia bilang, sayang, besok kita ketemu ya. Tapi besoknya ngilang. Ya udah tinggalin aja. Karena udah nggak konsisten gitu loh. Apalagi yang lainnya kan begitu. Dia dari soal ini aja nggak konsisten. Apalagi gimana bilang mau nikahin kan. Nanti saya nikahin. Nggak tahu. Iya. Dan teman-teman ini kan yang nonton ini bilang kok nggak nyambung. Nggak nyambung diskusi pertama awalnya sama ini. Kalau gue lihat, gue bikin, iya. Tapi sebelumnya gue mau bilang, gue kasih tahu dulu biar clear nih yang nonton ini kan. Kenapa gue buat contoh kayak itu, contoh kecil? Karena bangun negara kan urusannya personal sama pacaran sampai menikah kan. Itu kalau berjalan baik, komitmen kita berjalan baik kan, negara ke depan juga bagus. Nah, ya itu Ki. Nah, terus gimana tuh Ki? Kalau gua lebih ke arah teknis Bang. Jadi kalau misalkan kita dulu ya, bukan zaman dulu sih, maksudnya kita di pengurusan waktu di aktivitas kampus itu sebenarnya kan sebelum kita melakukan aksi dan lain sebagainya kan kita ada namanya kajian strategis. Teknik terus kita ada teklab kan. Baru kita mulai sebar flyer, pamflet dan lain sebagainya, alat peraga dan lain sebagainya. Surat pemberitahuan semua sudah clear gitu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Jadi ada strategi kita paham dulu nih isu atau yang diangkat, apa yang kita anggap itu salah dan menurut yang benar seperti apa. Itu kajian strategisnya. Setelah selesai baru kita bahas masalah teknis di lapangan untuk bagaimana cara kita untuk melakukan giat aksi kita kan. Demonya seperti apa, ataupun apakah harus demo atau laporan dan sebagainya. Konferensi pers doang atau apa gitu. Karena itu adalah bagian dari kajian untuk implementasinya. Nah yang ketiga baru untuk masalah teknis,
masalah teknisnya nih untuk bersurat dan sebagainya, itu kan ada rangkaian untuk melakukan suatu menyuarakan suatu keadaan kan. Nah, saya kurang paham kalau yang abang bilang ada organisasi-organisasi atau aktivis-aktivis yang mengeluarkan flyer tanpa melakukan aksi. Ini kan contohnya kemarin kan, flyer banyak, tapi pas Paulus datang nggak ada yang demo-demo tuh. Berarti kan ada kajian yang nggak matang sebenarnya. Kenapa kita di HM? Kita kan saya HMI-MPO bang, kebetulan HMI-MPO insya Allah dan alhamdulillah masih melakukan hal tersebut. Jadi rangkaian kajian strategis termasuk ketua cabang yang terpilih sekarang. Insya Allah karena kan bagian dari kita kan. Teman dia tuh. Iya. Teman lu ya. Bagian dari itu adalah rangkaian yang dianggap berbeda. Dan kenapa mahasiswa sampai detik ini menjadi garda terdepan, jadi agen of social control? Karena itu dia punya rangkaian strategis yang komprehensif untuk melakukan menyuarakan sesuatu yang dianggap mereka benar dengan caranya, dengan kajiannya, dengan strateginya. Seperti itu bang. Nah, kayak saya bilang tadi kurang paham saya kalau misalkan ada bagian-bagian dari aktivis-aktivis yang mengaku dirinya aktivis tapi melakukan menyebarkan flyer, pamflet, aksi dengan gagalnya aksi tersebut tanpa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyuarakan apa yang pengen disampaikan. Kan itu juga kita jadi bisa ada pertanyaan di sini, gimana cara generasi muda ini kan bangsa ini ukurannya di generasi muda bos. Soekarno dan kawan-kawannya dulu kan, Tan Malaka dan kawan-kawannya kan di zaman usia mereka muda buat gerakan, dan sejarahnya hari ini kita bisa merdeka. Kira-kira Soekarno dan Hatta menurut Fandi dulu deh, sebelum gua ngomong soal kedatangan Paulus ini, gua mau tahu dulu deh teman-teman. Jadi kira-kira Fandi deh, abis Fandi lo harus kasih tahu juga biar gua juga paham kan. Kira-kira Bung Karno, Bung Hatta, mereka melihat kondisi anak muda hari ini marah nggak sih, atau apa yang ada di bayangan para pemikir pendiri bangsa? Yang jelas marah. Yang pertama itu soal konsistensi tadi, bahwa kalau sebenarnya miris si bangsa ini belakangan ini kan udah generasi mudanya udah sangat kalau dibilang itu udah mengalami suatu degradasi. Artinya anak mudanya sudah tidak lagi berpikir soal kemajuan bangsa, tetapi berpikirnya hal-hal yang taktis. Artinya kalau kita berbicara para pendiri bangsa kita dahulu kayak Bung Karno, Bung Hatta dan kawan-kawan lainnya, mereka anak-anak muda yang memang benar-benar memperjuangkan apa yang sebenarnya harus diperjuangkan. Artinya terbukti kan Indonesia bisa merdeka. Itu karena berkat kerja keras anak-anak muda pada zaman itu. Mereka, kesetiaan mereka tadi. Bagaimana konsisten mereka berperang melawan penjajah, ya kan? Kalau kita kan sekarang udah enak, nggak megang senjata lagi, berperang melawan penjajah lagi. Berperangnya sekarang lawan isi kepala. Sekarang, jadi kalau anak muda sekarang kita agak sedikit agak sedikit ini istilahnya apa sih, bahasa kerennya itu agak sedikit kaku. Kalau dulu Soekarno dan kawan-kawan pada zaman merebut kemerdekaan itu kan konsisten. Nah itu yang hilang di generasi kita saat ini. Hilang. Kita tidak konsisten. Kayak tadi yang disampaikan Bang Rey bahwa nebar flyer kemana-mana tapi kan nggak demo juga. Nebar jala istilahnya kan. Jadi ya begitu karena tidak konsistennya pemuda saat ini. Beda lah kalau zamannya kayak zaman Bung Karno, Bung Hatta dan kawan-kawan lainnya, itu memang beda sekali. Mereka dulu kan berperang lawan penjajah itu konsisten, mati-mati. Sekarang pacar mereka aja mereka tinggalin. Iya, tapi sekarang di gerakan aja udah nggak konsisten. Apalagi hal lain. Mungkin ini seuzurnya gua aja ini ya. Oke, jadi kira-kira bersebar flyer doang, ceweknya WhatsApp. Kamu besok demo kita putus. Itu berat. Itu langsung diam kayaknya itu. Kalau Bung Karno dan kawan-kawan dulu kan, udah lo putus masih banyak perempuan lain. Banyak lagi. Tuh. Van, kira-kira lo sebagai alumni mahasiswa
alumni kampus, ya kan? Hari ini apa pesan lo terhadap teman-teman gerakan hari ini? Ini biar nyambung dengan tadi ini, agar ke depan ini kan mau pelantikan presiden Oktober nih. Jangan sampai di era Pak Prabowo ini, ya kan? Masih aja kayak begini-begini lagi kan. Apa pesan kepada teman-teman yang hari ini masih di kampus? Tapi sebelum lo kasih catatan buat teman-teman di kampus, kira-kira kita ngerokok dulu, Pak. Ngerokok dulu, ngopi dulu kita. Udah habis. Oh gitu. Udah habis ya. Itulah kadang-kadang. Tapi korek mana korek? Nah berarti enggak, ini karena di majelis itu kan kita harus begini aja, Bos. Namanya majelis. Nah gimana tuh, Van? Jadi untuk khususnya buat teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang sekarang masih di kampus, Bukan dede-dede gemas ya, bukan ya? bukan, adik-adik mahasiswa kan sebagai abang-abang nih, anjay. Artinya konsisten itu perlu. Dalam setiap apapun yang dilakukan, konsisten itu harus perlu. Berarti kalau dalam setiap gerakan atau apapun berarti Iya. konsisten dan kesetiaan. Itu harus kita jaga dan kita rawat. Misalnya kita ini kayak soal gerakan demonstrasi misalnya, ya kita harus konsisten. Besok demo kita harus demo, jangan besok demo malam ini flyer naik, besok nggak demo. Ya, ya, ya. Iya kan? Jadi perlu sekali bahwa dalam setiap tindakan apapun yang diambil kita harus konsisten. Karena ada risiko di situ kan. Iya, dan memang sudah jadi hal yang lumrah bahwa setiap apapun yang kita lakukan akan ada konsekuensi Ya. di situ. Ya kalau kita nggak siap dengan konsekuensinya, ngapain kita lakukan? Di rumah aja, Di rumah kosan aja, di kosan, tidur, Betul. rebahan enak. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi lebih dimatangkan lagi istilahnya. Iya, iya. Artinya dalam sisi kajiannya, apa yang harus disuarakan seperti tadi yang Luki sampaikan, Ya. harus Kang Luki sampai Kang Luki ya. Itu gimana harus, Kang Luki? harus lebih matang lagi. Iya. Tapi gimana tuh Kang kalau soal fenomena itu? Kalau fenomena yang tadi abang bilang, sebenarnya ya gue nggak tahu lah cara ceritanya mereka kayak gimana ya, karena gue nggak tahu juga siapa orangnya. Tapi yang pasti kalau dibilang untuk apa namanya generasi saat ini gimana, gue pikir bukan karena mereka nggak bisa untuk bergerak, bang, tapi cara geraknya yang berbeda sekarang. Oke. Ya. Tadi kan kita bilang kalau misalnya pemuda-pemuda tahun 1945, 98 itu punya cara geraknya masing-masing. 45 kita ngelawan, jelas kita yang lawan KNIL, kita berhadapan langsung dengan orang yang harus kita lawan, ya, Belanda dan sekutunya. 98 kita jelas kita lawan rezim yang jelas-jelas salah dan berkuasa selama 20 tahun dan jelas kita lawan. Saat ini karena dengan perkembangan teknologi yang sangat tinggi dan juga berdampak kepada pisau analisa yang kadang kurang matang gitu. Jadi cara gerak mereka pasti akan berbeda nantinya gitu loh. Terlepas dari cara gerak mereka, tetap harus ada namanya kajian strategis yang matang. Kenapa ada wadah-wadah organisasi eksternal di kampus itu? Sebenarnya kan itu gunanya untuk mewadahi teman-teman mahasiswa, teman-teman yang ingin menjadi agen of memang diwajibkan sebagai agen of social control untuk mempertajam pisau analisanya, mempertajam daya pikirnya untuk melihat sejauh mana masalah-masalah yang ada dengan solusi-solusi, dengan cara mereka masing-masing. Gitu. Dulu mungkin kita bisa tahu kalau misalkan ada yang salah kita cuma tahunya demo. Sekarang mulai banyak cara nih. Karena program No Viral No Justice ini logika No Viral No Justice ini ternyata sangat berpengaruh di Indonesia saat ini. Jadi kan jadi fenomena sebenarnya kan. Jadi cara gerak ini juga kita perlu juga melihat dengan perkembangan zaman saat ini. Terus dibilang kalau misalkan gimana pendapat Soekarno terkait gerakan-gerakan yang cuman bunyi aja, gitu kan? Gue pikir Soekarno juga pasti ada di zaman ini. Soekarno juga pasti merasakan waktu kita tahu masalah zaman Soekarno menghadapi sekutu, banyak orang-orang Indonesia yang juga bagian dari KNIL, bagian ada pengkhianat di dalam di tubuh Indonesia itu sendiri yang bergabung dengan
sekutu waktu itu. Jadi gue pikir yang nggak akan ada, setiap zaman pasti ada masanya gitu loh. Setiap zaman pasti ada masalahnya masing-masing gitu loh. Zaman Soeharto apalagi orang yang bergerak, kita bisa bentuk waktu itu ada organisasi-organisasi yang digunakan untuk murni mendukung gerakan pemerintah zaman Soeharto kan waktu itu. Di semua organisasi mahasiswa. Tapi gini Ki, artinya berarti ada pro kontra di sana yang itu murni jalan ya, kan? jadi pro kontra ini Gitu. Bedanya hari ini kan kadang malam pro, malam kontra, pagi udah pro Pak. Nah itu makanya pisau analisa ini Bang, konsistensi yang tadi dibilang Fandi, terus juga pemahaman nilai-nilai ideologi yang kurang matang. Ini kan sebenarnya masalah kajian nih, masalah daya pikir kan. Kalau itu semua bisa diisi dan terasah, gue pikir nggak akan ada lagi tuh yang kayak gitu. Cuman lebar pamflet. Karena kan mekanismenya udah nggak dijalani nih sebenarnya. Mekanisme dasar untuk melakukan suatu kegiatan kegiatan perubahan itu kan perlu ada rangkaiannya kan. Dan itulah dasar kan. Nah itu banyak yang dilewatin gitu. Jadi gue pikir sayang juga kalau misalkan mahasiswa saat ini, organisasi-organisasi saat ini yang cuman modal flyer, nakut-nakutin orang, tiba-tiba ketemu, selesai salam-salaman, nggak tahu ditempel apa kan, selesai gerakan. Kalau kata senior gue, lo gerak, ntar ketemu Soekarno sama Hatta, selesai kalian itu kan. Iya benar kan, itu. Mending selembar 2 lembar, ini kalau ratusan lembar kan pusing juga kepala dia. Apalagi kosan. Nah ya banyak lah Bang, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi orang saat ini. Iya, tapi gue lihat begini, maksudnya gini, kalau harusnya dulu Bung Karno dan kawan-kawan itu kan ya wifi aja nggak ada Bos. Betul. Bluetooth aja belum ada tuh. Tapi lawannya jelas. Iya. Belanda. Iya. Sekutu dan lain sebagainya. Tapi kan ada pengkhianat juga gitu kan. Dikontrol sama sekutu kan, maksudnya langsung jelas nih. Oh nih Londo Irang nih, orang Belanda pakai seragam ini, kita bunuh dah, selesai. Iya. Tahu lawan kita. Sekarang lawan kita ada di samping kiri kanan, kita nggak tau. Baik. Itu jadi ya problem pasti akan ada, pro kontra pasti akan ada, tapi cara kerjanya yang akan berbeda. Setiap zamannya nanti. Itu sih. Dan kita yang sebagai mahasiswa ya itu kita harus siap untuk menghadapi tantangan zaman ini. Masalah-masalah itu kita harus siap. Dengan apa? Ya paling dasar substansial kajiannya, isi pikirnya. Gitu sih Bang Van, yang paling fundamental lah untuk Indonesia saat ini. Gitu. Baik, nah kira-kira gimana nih Bang soal kedatangan Paus ini? Nah, ini kembali ke laptop ya. Iya, ini kembali lagi nih Bang. Karena ini tadi soal gerakan ini kan nyambung nih, ya kan, sekaligus memang tugas kita adalah bagaimana ingatkan sesama aktivis, kita mengingatkan teman-teman. Tapi kalau ada nggak suka atau ada yang suka ya dikomentarin aja. Kan di Majelis Proklamasi di YouTube udah sediain tuh, lo komentar tuh. Ya kembali kepada itu ya pertanyaan Fandi. Kalau gue simpel aja Bos. Ada cerita ini kasus gue, cerita kasus di Bogor itu gue dapat cerita juga, tapi di sini gue mau ceritain bahwa ada orang tua yang paham agama, Habib-Habib atau Ustadz-Ustadz di salah satu tempat di Jawa Barat. Saya nggak mau kasih tahu tempatnya, tapi di Jawa Barat, dekat lah dengan Jakarta, Bogor dan sekitar Bogor dan lain-lainnya lah, Sukabumi. Jadi ada saudara-saudara kita yang umat Kristiani bantu umat Islam yang butuh beras, ya kan? Jadi bantu, namanya juga orang sedekah, kan memang diajarin kita sedekah kan. Terus leluhur kita dulu kalau pergi ke tempat lain itu, datang ke tempat lain itu pasti bawa makanan apa yang bisa dia kasih, ya buat tangan lah bahasa Jawanya kan. Kalau ya oleh-oleh lah gitu, sekaligus jenguk dan lain sebagainya. Lalu orang tua atau para kiai, terus beberapa tokoh agama lah di situ, mereka bilang ini misionaris. Kan ngeri Bos. Kata senior gue, kita diskusi, dia bilang begini, lo begitu aja lo takut, berarti harus lo perbaiki dong. Makanya gue sepakat tuh bahwa
kalau lo buat baik, harta orang ini nggak beragama, lo berbuat baik dia lebih hormat lo daripada saudara lo nggak berbuat baik, lo nggak dihormati. Kira-kira begitu. Paulus datang bos. Ada bilang nanti misionaris, masalah misionaris LGBT, yang tadilah gitu-gitu kan. Bagi gua Van, selama tadi yang tadi di awal gua udah bilang, selama orang datang mau Paulus ke siapa ke datang. Kalau itu manfaatnya buat bangsa kita ini lebih baik, ya. Contoh nih kemarin datang naik mobil biasa aja, nggak tidur di hotel mewah, itu kan pelajaran penting yang harus kita belajar dari situ bahwa ini tokoh dunia bos, tokoh Katolik dunia datang ke Indonesia biasa aja. Sesederhana dia menunjukkan kesederhanaan. Biar pejabat kita belajar juga bos. Iya kan? Juga ya, bos. Iya, misalnya SBT bos. Nih lo ketua PP SBT. Ini misalnya bupati. Bupati kan orang nomor 1 di Kabupaten SBT. Contohnya bupati datang ke sini. Lu jangan tidur di rumah mewah dan tempat mewah juga ya. Harus kan? tidur di sekret. Harus ketemu rakyat. Di sekret pun kalau ada. Iya kan. Ini sekretnya nggak Kalau ada. ada. Ya artinya kesederhanaan yang ditunjukkan Paulus itu harus kita belajar. Itu ke satu. Yang kedua, ya kalau kita umat Islam nih, lo datang misalnya mau sebarkan Islam atau misi yang dibawa oleh Islam, gue lihat umat Katolik di dunia biasa-biasa aja, iya kan? Karena ya wajar dia jalankan misinya sesuai dengan kepercayaannya, ya ngapain gitu kan? Kalau kita merasa dia itu mengganggu, kita buat dong program, kita buat dong agenda yang bisa lebih bagus dari dia. Kalau kita bersaing, kita menolak karena ide, karena program yang itu membangun, gue pikir nggak usah lah. Tapi kalau gue lihat yang kemarin-kemarin sampai pada banyak tuh layar menyebar dan lain sebagainya, lalu besok nggak demo, artinya konsistensi ini nggak ada satu. Yang kedua, orang hanya memanfaatkan cari panggung. Yang ketiga, ya kita nggak tahu, itu urusan mereka lah. Tapi dugaan gue mungkin buat cari uang aja. Mumpung lagi rame nih ya kan, gue bisa cari uang. Kita nggak tahu. Ini dugaan gue bisa jadi dan bisa nggak jadi. Nah ini problem kita yang hari ini terjadi. Jadi hari ini mau siapapun, mau dari ini kan Katolik, Protestan, tokoh nasionalnya atau imam besarnya, iya kan, dari Protestan pun datang di sini lalu itu bawa manfaat, nggak ada masalah juga. Toh hari ini dari Islam, imam besar atau tokoh utama di Mekah, Madinah sana datang ke Indonesia, mereka biasa-biasa aja. Karena kalau kita merasa resah dan gelisah, berarti kita ini, otak kita hanya sebatas perut sama ini. Apa? Makanya kan keimanannya berarti. Nah itu sama otaknya cuma perut, sama kaki sama perut ini nggak jauh. Capek-capek cuma buat urusan perut aja. Gitu. Makanya kalau nih terakhir nih bos, kayak Paulus datang, kok panik dan lain sebagainya. Gak usah panik bos. Yang hari ini harus kita lakukan adalah 100 meter dari masjid musala orang Islam misalnya atau rakyat Indonesia, masih ada yang lapar dan susah nggak? Kalau mereka masih lapar dan susah, Pak, misalnya masjid Matraman nih, lo kan tinggal di Matraman nih, jauh 100 meter dari masjid itu masih ada orang miskin, masih ada orang yang nggak sekolah, itu berarti masjid itu nggak berfungsi. Karena dalam sejarah Islam, masjid itu hadir untuk pendidikan, untuk kesejahteraan, gerakan sosial. Tapi kalau cuma setahun sekali pas kurban, ya udah nggak usah, nggak ada manfaat itu. Dan 100 meter dari gereja wihara, kalau masih ada orang miskin, orang nggak bisa sekolah, susah, berarti kita pertanyakan juga peran sosial, pendidikan, baik agama maupun bukan agama yang ada di gereja, wihara, dan masjid itu. Sesimpel itu aja. Jadi Paulus datang nggak usah panik, biasa aja gitu. Yang penting kan nggak ada kerusuhan. Paulus datang lalu buat kerusuhan atau datang lalu mau kudeta negara apa Pak Jokowi gitu kan, gagalkan pelantikan.
kita lawan bos. Tapi kalau datang untuk membawa suatu keberkahan, misi perdamaian, ya jelas itu yang tadi lo bilang bahwa udah kita ini berbeda-beda. Harusnya orang Indonesia itu bos, toleransinya harus tinggi. Karena kan kita merdeka nggak kayak negara lain. Ya. Beda bahasa, beda budaya, beda agama, beda lidah, macam-macam. Kita bisa satu, itu kan harus kita jadi contoh buat dunia. Tapi kalau orang lain datang di negara kita panik, berarti kita pertanyakan nasionalismenya, kita mempertanyakan pemahaman dia soal agamanya, kira-kira begitu, dan negaranya. Itu Van, kira-kira begitu. Baik, mungkin kita sudahi dulu nih ngopi siang nih. Ngopi siang. Di Majelis Proklamasi kan disebutnya ngopi siang. Kita nggak ngopi, beliau ngeteh. Oh ngeteh, jadi ngopi sama ngeteh ya. Iya. Baik kawan-kawan, Majelis Proklamasi, jumpa lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. God bless Indonesia, kalau kata Paus. Oh gitu, siap. God bless Indonesia. Damai Indonesiaku. Berarti itu program itu.